ketika kita berbicara persoalan ekonomi dan kita berbicara tentang persoalan dakwah, tentunya ini adalah dilema besar. Ya, karena hari ini kita banyak melihat bagaimana para dai, ya, bagaimana para ustadz yang banyak hanya hidup dari dakwah, tapi mereka tidak mampu menghidupkan dakwah. Nah, kita maklumi kalau hidup dalam keadaan serba pas-pasan, kemudian mereka butuh ekonomi sehingga ia hidup dari dakwah dalam jangka waktu mungkin 1 tahun, 2 tahun sampai 4 tahun. Tapi kalau sudah 5 tahun ke atas kita selalu hidup dari dakwah, maka itu tidak etis. Ya. Karena seorang dai itu seharusnya ia memberi, bukan diberi. Seorang dai itu seharusnya ia mampu menjadi al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Dia harus mampu menjadi tangan di atas, bukan menjadi tangan-tangan di bawah. Ya. Jadi kalau kita menjadi seorang dai yang ketika selesai kita dakwah, selesai kita ceramah, dikasihkan amplop oleh penceramah pengurus masjid, maka alangkah baiknya amplop itu kita ambil dan kita serahkan kembali. Terima kasih banyak, amplopnya saya sumbangkan untuk pembangunan masjid, sumbangkan kepada fakir miskin, anak yatim. Ini ustadz yang khairu ummah ukhrijat linnas, umat yang terbaik yang Allah ciptakan. Iya, jadi memang sebenarnya dilemanya ketika kita menjadi seorang ustadz yang hidup dari dakwah, bukan menghidupkan dakwah, maka kita akan menjadi orang yang disetir oleh masyarakat, disetir oleh pemerintah, disetir oleh pengurus masjid, ya. Jadi tergantung oleh job, ya Ustaz. Kita tergantung oleh job saja. Jadi ketika seumpamanya kita berdakwah di suatu tempat, di suatu majelis, ketika kita diberikan amplop yang kurang, di majelis yang lain kita dikasih banyak, maka kita biasanya malas datang di masjid yang satu dan kita rajinnya ke masjid yang satu karena amplopnya lebih tinggi. Nah, di sini juga akan mengurangi nilai ikhlas kita, yang mana Al-Quran memerintahkan kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menjalankan agama, ya, dengan mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan. Nah, maka dari itu seorang dai itu tentu harus memperhatikan nilai ekonomi. Kita tidak boleh alergi dengan ekonomi, karena ekonomi adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah menjadi seorang pebisnis ulung, sebagaimana Rasulullah berdagang. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah katakan, pebisnis yang jujur dan amanah akan masuk ke dalam surga bersama ma'as siddiqin wasyuhada'i wassalihin, bersama dengan orang-orang yang jujur, bersama dengan orang-orang yang mati syahid, dan bersama dengan orang-orang yang soleh. Jadi menjadi seorang pebisnis itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi selayaknya seorang dai itu harus belajar bagaimana menjadi seorang usahawan. Ya, karena bisnis itu sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana menjadi seorang pebisnis? Ya, tentunya pebisnis yang taat kepada Tuhannya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala.